Xiu Qi dan Xiu Hong mengulang kalimat itu kata demi kata. 7 malam abadi. Kewibawaan membahana. Aku bertanya pada langit, siapa yang berani menantang? Mereka teringat kembali pada sikap arogan leluhur mereka di masa lampau yang memandang rendah dunia tanpa tandingan. Mereka menatap Gustav dengan sorot mata penuh keterkejutan dan kegembiraan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Benar, kalimat itu hanya diketahui oleh para ketua dan wakil ketua sekte Shiyimen turun-temurun dan tidak pernah bocor keluar. Karena Gustav bisa mengucapkannya, sudah pasti dia memang murid sang leluhur. Saat itu juga Xiu Qi mengepalkan tangannya dengan hormat dan berkata, "Aku, Xiu Qi, ketua generasi ke-7 sekte Shiyimen, memberi hormat kepada tuan muda leluhur." Xiu Hong langsung berlutut seketika. "Aku, Xiu Hong, wakil ketua generasi ke-7 sekte Shiyimen, memberi hormat kepada tuan muda leluhur." Bagi mereka, Xiu Qiye adalah pendiri sekte, maka muridnya tentu saja layak dipanggil tuan muda leluhur. Gustav mengangkat tangannya sambil berkata, "Bangkitlah." Seketika gelombang kekuatan yang dahsyat mengangkat tubuh keduanya sehingga berdiri kembali. Gustav melanjutkan, "Guru masih hidup di dunia ini. Sekarang aku menegakkan panji perlawanan melawan klan darah roh, dan guru sendiri yang mendukungnya." Keduanya pun tampak gembira. Ternyata begitu. Leluhur masih hidup. Sudah kuduga, leluhur tidak mungkin gugur begitu saja. Air mata syukur menetes dari mata mereka, dan sikap mereka terhadap Gustav langsung berubah total. Bagi mereka, Gustav bukan lagi tuan muda sekte, tetapi tuan muda leluhur. Artinya, Gustav adalah orang paling terhormat dan paling penting bagi sekte Shiyimen saat ini. Xiu Qiye berkata, "Tidak kusangka, sekte Shiyimen yang kudirikan masih bertahan sampai sekarang. Ketua generasi kedua dan ketiga yang memang hanya di tahap alam ilahi dan alam raja dewa bisa gugur dalam pertempuran besar. Namun mulai ketua generasi keempat, paling rendah pun sudah berada di tahap alam kaisar dewa tingkat 9. Seharusnya mereka bisa hidup sampai 10.000 tahun. Kenapa pergantiannya begitu cepat? Gustav, tanyakan hal ini kepada mereka." Gustav pun menyampaikan kata-kata gurunya persis seperti apa adanya. Xiu Qi menunduk, wajahnya tampak malu, lalu menarik napas panjang. "Tuan muda leluhur, 2000 tahun lalu, 1000 tahun lalu, dan 500 tahun lalu, ketua dan wakil ketua generasi keempat dan kelima berusaha melawan klan darah roh. Belum sempat bertindak, mereka sudah dibunuh oleh orang-orang klan darah roh. Ketua dan wakil ketua generasi ke-6 juga gugur di tangan leluhur keluarga Huang. Itulah sebabnya posisi kepemimpinan kami berganti begitu cepat." Dia menarik napas panjang lagi, lalu menatap wakilnya. "Awalnya kami merasa seperti anak yatim piatu tanpa penopang dan tidak punya arah. Kami hanya bisa mengikuti arus di bawah penindasan klan darah roh. Kami hidup hari demi hari tanpa kepastian. Tetapi sekarang tuan muda leluhur sudah kembali. Kami pasti akan mendukung tuan muda untuk mengibarkan panji perlawanan." Mata Xiu Hong pun memancarkan tekad yang bulat. Setitik air matanya menetes. Dia seperti anak yatim yang akhirnya menemukan orang tuanya dan berkata, "Benar, tuan muda leluhur. Seluruh sekte Shiyimen kami akan menjunjungmu sebagai pemimpin. Walaupun kami sudah tidak punya banyak kekuatan, tapi cukup untuk satu perintah. Kami rela mati-matian melawan klan darah roh. Beribu-ribu tahun memikul beban ini, dan selama ribuan tahun menahan penderitaan. Kami hanya bisa melihat para murid yang kami sayangi, bahkan anak kandung kami sendiri, mati di tangan klan darah roh tanpa bisa membalasnya. Bukan karena kami takut mati, tetapi karena kami takut seluruh sekte kami akan dihabisi sampai ke akar-akarnya." Seluruh Gunung Kunlun dengan begitu banyak sekte tidak melawan klan darah roh, bukan karena tidak punya pahlawan,
Tapi karena semua terpecah belah, masing-masing berdiri sendiri, sebuah sekte tunggal tidak akan bisa berbuat banyak. Bahkan kalaupun beberapa sekte bergabung, keluarga Huang atau klan darah roh akan dengan cepat menindas mereka hingga lenyap, sehingga mereka hanya bisa menahan diri. Mereka memang tidak punya pilihan. Kekuatan mereka memang tidak cukup untuk melawan. Kalau melawan pun sama saja mati sia-sia. Selain itu di Gunung Kunlun, dari 15 sekte menengah dan sekte-sekte puncak, setidaknya ada sebagian besar yang diam-diam sudah bersekutu dengan klan darah roh, seperti sekte Luang Qiang, sekte Qing Tian, dan sekte Tian Hai. Selama ada kekuatan yang berniat memberontak melawan klan darah roh, mereka bersama keluarga Huang akan lebih dulu bergerak untuk membunuh ancaman itu di dalam buayan sebelum klan darah roh sendiri perlu turun tangan. Maka dari itu, selama ribuan tahun tidak pernah ada satu orang pun yang dengan terang-terangan mengibarkan panji perlawanan terhadap klan darah roh di hadapan semua orang. Gustav adalah satu-satunya. Tentu saja mereka juga tidak benar-benar memusnahkan kekuatan-kekuatan itu sepenuhnya. Selama masih memiliki pondasi dan warisan, sekte-sekte tersebut akan tetap dibiarkan hidup, supaya bisa terus membina murid tingkat alam kaisar dewa. Kalau tidak, mereka sendiri yang harus terus-menerus mempersembahkan ahli alam kaisar dewa kepada klan darah roh. Inilah juga alasan kenapa sekte Xu Yimen masih bisa bertahan sampai sekarang. Pada saat ini, Gustav berkata dengan suara dingin, "Aku tidak akan membiarkan kalian mati dengan sia-sia. Panggil semua tetua dan murid sekte kota Qianju kemari. Karena aku ini adalah pewaris agung dan satu-satunya yang berani terang-terangan mengibarkan panji perlawanan terhadap klan darah roh, maka aku juga sudah punya rencana sendiri. Aku akan memberitahukan rencana itu kepada kalian, ketua sekte generasi ke-6 kita, baik ketua maupun wakilnya, mati di tangan leluhur keluarga Huang. Sudah seharusnya kita mulai dengan menebas tua bangka itu terlebih dahulu." Xiuqi mengangguk. "Baik, Tuan Pewaris Agung, hamba akan segera mengirimkan pesan agar semua orang segera berkumpul." Kemudian dia segera mengeluarkan sebuah batu giok pengirim pesan, lalu mengirim pesan kepada Tetua Agung Dao Chuan di dalam sekte dan memerintahkannya untuk memanggil semua tetua, penegak hukum, serta murid agar segera berkumpul. Pertandingan besar para jenius antar sekte ini bukan hanya sekedar jamuan jebakan, tetapi juga sebagai langkah antisipasi kalau terjadi sesuatu. Maka dari itu, setiap sekte bukan hanya mengirimkan ketua dan wakil ketuanya, tetapi juga membawa Tetua Agung Dao Chuan yang bertanggung jawab atas transmisi ilmu, beserta beberapa tetua berpengaruh lainnya, ditambah penjaga puncak untuk mengawal para murid inti dan murid penerus. Pada saat ini, kota Qianju yang begitu luas itu pun nyaris dipenuhi dengan semua kekuatan elit dari seluruh sekte di Gunung Kunlun. Gustav bertanya, "Bagaimana dengan keluarga Huang?" Kali ini keluarga Huang hanya mengirim satu wakil ketua keluarga, ditambah beberapa pengikut kecil. Kemana perginya pasukan utama mereka? Gustav menuangkan teh olong pilihan, menyesapnya perlahan, lalu kembali berkata, "Semua sekte sudah hadir. Kenapa keluarga Huang tidak muncul?" Xiu Hong menjelaskan, "Tuan Pewaris Agung, ketika di alam rahasia darah roh kemarin, semua murid keluarga Huang musnah total. Sekarang kekuatan utama mereka sedang disebar kemana-mana untuk mencari jejak Aldren Ye. Selain itu, sepertinya leluhur keluarga Huang juga baru saja disergap oleh leluhur Han Yun dan beberapa ahli terpencil lainnya, sehingga pulang dengan luka parah. Jadi, seluruh keluarga Huang sekarang sedang berada dalam status siaga perang. Pasukan utamanya semuanya bersembunyi di wilayah mereka sendiri." Xiu Hong berpikir sejenak lalu berkata, "Mengenai keluarga lain, karena ini pertandingan antar sekte, maka keluarga-keluarga seperti keluarga Han, keluarga Mo, keluarga Ye,
keluarga Xiang dan lain-lain memang tidak hadir. Dia melirik Gustav, dan di dalam hatinya diam-diam dia bertanya-tanya, jangan-jangan Tuan Pewaris Agung ini tidak hanya akan bergerak melawan semua sekte, tetapi akan menyerang semua keluarga besar. Kalau benar begitu, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga mengatur pasukan dan ikut mendampingi Tuan Pewaris Agung untuk menaklukkan Gunung Kunlun. Tidak lama kemudian, Xiuqi memutuskan koneksi batu giok pengirim pesan. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, mohon Tuan Pewaris Agung menunggu sebentar. Orang-orang sekte kita akan segera berkumpul. Gustav mengangguk pelan dan bertanya, hari ini, saat para ketua sekte dan wakilnya tidak bisa menjawab pertanyaan murid-murid jenius, mereka pasti pergi ke suatu tempat untuk merundingkan rencana. Apakah kalian ikut hadir? Apa yang mereka rencanakan? Xiuqi menjawab, aku memang ingin membicarakan hal ini dengan Tuan Pewaris Agung. Sekte Dao, Sekte Kunlun, Sekte Qingtian, Sekte Tianhai, dan 4 sekte lainnya sudah merumuskan satu rencana keji. Xiuqi pun menceritakan kata-kata ketua Liang Yu dan pemimpin Sekte Dao secara apa adanya kepada Gustav. Lalu bertanya, Tuan Pewaris Agung, apakah kita akan menyelamatkan para jenius itu? Atau... Gustav berpikir sejenak, lalu dengan tegas berkata, tentu saja mereka harus diselamatkan. Dari 10 jenius Gunung Kunlun, kecuali yang ke-9, Huang Qiankun yang sudah tewas di tangannya, Ji Siqing pun kini sudah menjadi wakil ketua Istana Cahaya. Sisanya 8 orang lagi. Kalau dilihat dari bakat dan potensinya, semuanya cukup untuk melangkah ke tingkat alam ilahi, bahkan hingga tingkat alam Raja Dewa. Kelak saat melawan klan darah roh, Gustav sendiri akan menghadapi para ahli tingkat alam Hedao dari klan darah roh, sementara tingkat alam Hun Yuan dan alam Raja Dewa lainnya harus ditangani oleh mereka. Tidak ada pilihan lain. Keseluruhan Gunung Kunlun memang tertinggal satu tingkat besar di bawah klan darah roh. Kalau pecah perang, berarti ini adalah perang antar 2 tingkatan kultivasi yang berbeda, 2 alam yang berbeda. Meski kunci kemenangan bergantung pada Gustav sendiri, namun untuk menghindari pengorbanan dan kerugian besar, Gunung Kunlun harus mempunyai cukup banyak ahli alam Hun Yuan dan alam Raja Dewa sebagai kekuatan penopang utama. Kalau tidak, meskipun akhirnya Gustav berhasil mengalahkan petarung terkuat klan darah roh, tetapi orang-orang seperti Ye Lingtian, Ye Luo'er, Duan Huaiyan, Ji Siqing, Ruo Han, Luo Yao, dan yang lainnya pasti akan gugur di tangan anggota klan darah roh lainnya. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak akan diizinkan oleh Gustav. Jadi dia harus menyiapkan orang-orangnya sejak dini. Pertama, dia akan menyiapkan kekuatan tempur utama, para tawanan dari keluarga Huang yang sudah berada di tingkat alam Kaisar Dewa. Gustav bisa menggunakan pil obat dan menyiapkan senjata dewa untuk memaksa para ahli alam Kaisar Dewa ini naik ke tingkat alam ilahi dan menjadikan mereka kekuatan tempur utama. Kedua, dia akan menyiapkan orang-orang yang akan mengendalikan jalannya pertempuran, yaitu para ahli tingkat alam Raja Dewa dan alam Hun Yuan. Mereka inilah yang akan mengendalikan para petarung keluarga Huang di medan perang. Namun, untuk mencapai tingkat alam Raja Dewa dan alam Hun Yuan, tidak hanya butuh syarat keras seperti senjata dewa atau artefak tertentu sebagai medium, tetapi juga syarat lunak berupa bakat luar biasa dan daya pemahaman tinggi. Kalau tidak, meskipun meminum banyak pil, tingkat kultivasi mereka tidak akan menembus batas. Dan orang-orang yang memenuhi syarat lunak ini adalah para ketua dan wakil ketua sekte, para leluhur, serta 10 jenius Gunung Kunlun. 10 orang jenius ini adalah generasi paling berbakat dalam ribuan tahun, juga yang paling mudah untuk didongkrak tingkat kultivasinya. Karena itulah, Gustav harus menyelamatkan mereka. Tentu saja setelah itu,
urusan dengan Zheng Zi Heiyao dari Sekte Kunlun juga harus diperhitungkan dengan baik. Kemarin, saat Gustav membawa Duan Huaiyan dan yang lain meninggalkan alun-alun Qianzhou, Heiyao sempat melakukan serangan mendadak dengan pedangnya. Hal itu harus diperhitungkan dengan jelas. Terdengar suara desiran dan cahaya merah darah melintas di depan mata Xiu Qi. Dia langsung menunjukkan ekspresi gembira dan menangkupkan tangannya. "Tuan Pewaris Agung, semua orang sudah datang. Mereka menunggu di luar. Apakah akan dipanggil masuk sekarang?" Gustav mengangguk. "Panggil mereka masuk." Dia tampak sedikit senang. Beberapa tahun lalu, dia masih berkelana sendirian. Sekarang dia sudah menjadi Tuan Pewaris Agung sebuah sekte. Itu setara dengan leluhur, dan di bawahnya ada para jenius besar dan para tetua. Keberuntungan ini sungguh manis. Xiu Hong mengangguk hormat. "Baik, Tuan Pewaris Agung." Dia pun turun tangan sendiri, memimpin sekelompok orang naik ke atas. Kelompok ini jumlahnya sekitar 70 orang, terdiri dari para tetua, penegak hukum, dan murid. Xiu Hong membawa maju 18 orang dengan aura yang menggetarkan, lalu menjelaskan, "Ini adalah murid dari pendiri sekte kita, Tuan Xiu Qiye." Kemudian dia berkata kepada para murid, "Kalian semua cepat berlutut. Panggil dia Tuan Pewaris Agung. Jangan bersikap kurang ajar." Semua anggota sekte Xu Yimen, baik tua maupun muda, menatap Gustav dengan wajah terkejut. Orang yang baru saja begitu buas, tidak tertandingi dan tidak kenal hukum, ternyata adalah Tuan Pewaris Agung dari sekte mereka sendiri. Bagaimana mungkin? Walaupun mereka sulit mempercayainya, tetapi Gustav sudah mendapat pengakuan dari ketua sekte. Yang lebih penting lagi, kekuatan Gustav memang luar biasa. Hanya murid yang diajar langsung oleh leluhur pendiri yang bisa memiliki kekuatan seperti ini. Hanya orang seperti itulah yang bisa membuat leluhur Han Yun pun tunduk kepadanya. 18 tetua dan penegak hukum itu sempat ragu sejenak. Namun kemudian mereka serempak berlutut, menangkupkan tangan dan berseru, "Kami memberi hormat pada Tuan Pewaris Agung." Para murid lainnya pun setelah tersadar segera berlutut juga, menangkupkan tangannya dan berseru, "Hormat pada Tuan Pewaris Agung." Di antara mereka, salah satu dari 10 jenius, yaitu Xu Jian, menatap pemandangan di depan matanya dengan jantung yang berdebar keras. Gustav ini adalah orang yang tadinya hendak dia singkirkan, tapi kini berbalik menjadi Tuan Pewaris Agungnya sendiri, dan bahkan setingkat leluhur. Sekejap saja, banyak murid merasa bingung sekaligus heran. Mereka menatap Gustav tanpa tahu harus berkata apa. Padahal kemarin, mereka masih sama-sama generasi muda, tetapi hari ini Gustav tiba-tiba berubah menjadi leluhur mereka sendiri. Siapa yang bisa langsung menyesuaikan diri dengan perubahan seperti ini? Xiu Qi berkata, "Kalian semua dengarkan baik-baik. Tuan Pewaris Agung, yaitu Gustav Ye, adalah murid dari Xiu Qiye, leluhur pendiri sekte Xu Yimen kita. Kali ini, Tuan Pewaris Agung mengibarkan panji perlawanan terhadap klan darah roh, pun karena didukung oleh para leluhur di belakang." Xiu Qi menatap Xu Jian. Dia menarik nafas panjang lalu berkata, "Kau pernah bertanya kepadaku, bagaimana nasib para kakak seperguruan kalian, bukan? Sekarang aku bisa memberitahumu, kakak-kakak seperguruan kalian itu, termasuk putra dan putriku sendiri, memang benar-benar dipersembahkan kepada klan darah roh. Mereka semua sudah mati. Aku tahu kalian marah dan sedih, tapi yang harus kalian pahami, waktu itu kami benar-benar tidak punya pilihan. Kalau tidak dipersembahkan, bukan hanya kami yang mati, tapi seluruh sekte Xu Yimen pun akan musnah. Termasuk kalian semua yang ada di sini. Kalian pasti juga akan mati di tangan klan darah roh atau di tangan orang-orang keluarga Huang." Xiu Qi menceritakan semuanya. Suaranya bergetar, air mata tampak berkilau di sudut matanya. Tidak banyak orang yang bisa merasakan bagaimana rasanya dengan tangan sendiri menyerahkan putra-putri kepada klan darah roh untuk diinjak-injak hanya demi melindungi
murid-murid lain di sekte. Selain itu, kalaupun mereka tidak menyerahkan putri, murid, atau orang kepercayaan mereka kepada klan darah roh, apa gunanya? Keluarga Huang dan sekte King Tian pasti akan bergerak lebih dulu menculik mereka untuk dipersembahkan kepada klan darah roh, lalu akan membantai habis-habisan di sekte Xi Yemen dan hanya menyisakan sedikit orang untuk dibiarkan hidup, supaya 100 tahun kemudian bisa kembali menyerahkan sejumlah ahli tingkat alam kaisar dewa lagi.